Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Qala Allah Ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah. Ma'asyiral muslimin, para alim, para ulama, segenap jemaah Masjid Al-Hikmah Peruri Kilduk ya. Alhamdulillah. Saya kali pertama ini diundang oleh Abbas Suronto. Saya terus terang tadi enggak bawa mobil karena ramai sekali Ciledug. Jadi saya naik buruk Gojek mereknya. Jadi cepat sekali. 15 menit dari Geraha sampai sini. Alhamdulillah ini malam ke berapa Ustaz? 15 ya? 15 yang ikut pemerintah ya. Ini ikut pemerintah atau ikut Muhammadiyah ini? Saya akan sharing terkait dengan menghidupkan malam-malam Ramadan ya. Dan alhamdulillah saya melihat jemaah di sini masih relatif nggak berkurang, berbeda dengan di komplek-komplek sudah separuh. Pas separuh Ramadan ya jemaahnya tinggal separuh. Nanti menjelang takbiran tinggal 2 baris. Itu pun yang tua-tua ya, yang sudah gemeter kakinya ya. Mudah-mudahan masjid ini insya Allah istiqomah sampai selesai Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, ketika Rasulullah SAW menerima wahyu terkait dengan wajibnya Ramadan, yaitu surat Al-Baqarah 183, 184, 185, yaitu sekira tanggal 14 Sya'ban tahun kedua Hijriyah, baginda Nabi Muhammad SAW sudah mewanti-wanti kepada para sahabat, sebentar lagi datang suatu bulan yang di dalamnya ada malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Di dalam riwayat dalam kitab Sahihnya dikatakan bahwa bulan Ramadan itu istimewa. Karena apa? Karena Allah saking sayangnya pada umat baginda Nabi Muhammad SAW, sampai-sampai yang sunnah ditulis wajib, yang wajib dikalikan 70, pintu neraka ditutup, pintu surga dibuka, setan-setan diikat. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani ketika menjelaskan terkait dengan hadis idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa sufidatis sayatin. Beliau mengatakan bahwa makna hadis ini ada 2. Pertama, makna zahirnya. Betul memang neraka pintunya ditutup, memang surga pintunya dibuka. Betul memang setannya diikat. Tapi walhasil begitu setan diikat, ternyata berita di Metro TV, di Antv, di TV One, kejahatan tetap meningkat. Ada apa ini? Bahkan sendal saja hilang. Tapi nggak usah khawatir. Di dalam kitab At-Tadhkirahnya Imam Al-Qurtubi, bahwa nanti menjelang hari kiamat, orang Islam itu semuanya kaya. Semuanya kaya. Ketika membayar zakat, muzakinya semuanya umat Islam muzak, gak ada mustahik. Walhasil kewajiban zakat belum dicabut oleh Allah, berarti tetap bayar zakat. Artinya uangnya tetap dikeluarkan, emasnya tetap dikeluarkan zakatnya, karena gak ada yang nerima, ditaruh di tong sampah di depan rumahnya. Anehnya di dalam itu hadis, zaman itu tidak ada satupun yang ngambil itu uang atau itu emas, itu perak di tong sampah. Kalau itu sudah terjadi, kedipan mata lagi kiamat akan datang. Sekarang kiamat masih jauh, wong sendal saja hilang. Nah, itu tenang saja ya. Masih jauh kiamat ini insyaallah. Wong sandal hilang kok, jangankan sepeda, sendal hilang kok. Makanya tadi begitu masuk, Ustaz mana sandalnya? Wong saya sengaja bawa sandal jelek, Ustaz, saya bilang. Tanya sama tadi yang beresin sandalnya. Saya nggak bawa sandal yang bagus-bagus, sandal jelek aja. Wong 2 kali ke masjid besar hilang. Udah tak taruh di sebelah sana sama sana, lu hilang ya. Masya Allah. Tapi bukan di sini, di sana. Ya. Ma'asyiral muslimin, ketika Rasulullah SAW awal Ramadan, dan itu pertama kalinya umat Islam Madinah puasa,
Nabi Muhammad SAW memerintahkan, sumu li ru'yati waftiru li ru'yati wa in hum alaikum faqdurulah. Hendaklah kalian berpuasa dengan meru'yat dulu hilal. Hendaklah kalian nanti Idul Fitri ru'yat dulu hilal. Apabila hilal tertutup awan, sempurnakanlah bilangannya. Kemarin sudah terjadi. Menurut teorinya Kemenak dan sebagian organisasi seperti NU dan Persis, kita tetap menggunakan ru'yatul hilal. Sedangkan saudara kita yang Muhammadiyah menggunakan teori wujudil hilal. Maknanya berapapun derajat, asal itu sudah positif, maka dianggap bulan baru. Walhasil kita kemarin berbeda. Muhammadiyah terawih hari Jumat, puasa hari Sabtu. Yang pemerintah terawihnya hari Sabtu, puasanya hari Ahad. Rame jemaah di WA, tangtung, Gus, bukankah malam Lailatul Qadar itu ganjil? Lah bagaimana sekarang? Emang kenapa? Orang Muhammadiyah pas ganjil kita genap, kapan Lailatul Qadarnya? Modiar kowe ayo. Nah, karena kita pakai rumusnya memahaminya cetek. Coba nanti kalau begini, anggap ini malam Lailatul Qadar. Mau yang ganjil mau genap kan dapat dua-duanya toh? Ya sudah, gitu aja kok repot. Nah gitu. Ya sudah. Makanya kita itu jadi umat Islam, kata Imam Ghazali, disuruh banyak melakukan model dalam bahasanya ilmu teori mantik, banyak berpikir menganalisis. Seandainya kita masih dikasih soal oleh Allah, perbedaan hanya parameter tingginya hilal, tentang wujudnya hilal, nanti kemungkinan besar boleh jadi sekarang pemerintah adalah 29, Muhammadiyah 30. Boleh jadi tahun depan pemerintah itu 30, NU itu 30, Muhammadiyah 29. Terus bodong-bodong aku sekarang Muhammadiyah. Kan masalah. Masalah ya. Kan salah. Jadi nggak bisa begitu. Kita harus konsisten dengan apa yang kita yakini sebagai satu keyakinan terhadap ketentuan syariat. Meskipun itu ikhtilaf dalam kenyataannya. Jadi ketika malam itu Rasulullah SAW yakhruju atau kharaja ilal masjid min jawfil lail. Nabi menuju masjid di tengah malam. Jadi Rasulullah itu punya kebiasaan setiap hari sholat qiyamul lail. Qiyamul lail. Saat itu nama taraweh belum ada. Saat itu nama taraweh belum ada. Jadi Rasulullah keluar dari rumah beliau ke Masjid Nabawi tengah malam. Beliau biasa sholat malam itu 11 rakaatan, 11 rakaat. Kata Ibu Aisyah, la tas'al an husnihinna wa tulihinna. Jangan kau tanya panjangnya dan bagusnya sholat baginda Nabi. Beliau sholat yaqra'una bil mi'in minal Qur'an. Beliau kalau sholat malam membaca 200 ayat dari Al-Quran. 200 ayat itu kurang lebih kalau Mas Hamzah yang baca butuh waktu kurang lebih 2 jam. Traweh 8 rakaat, 3 witir kurang lebih 2 jam. Nggak pakai kultum itu, nggak pakai. Akhirnya orang-orang pada ngumpul. Tapi anehnya waktu itu sholatnya sendiri-sendiri, ngumpul di masjid bersama baginda Nabi, sholatnya sendiri-sendiri, nggak ada imamnya. Karena relatif orang Islam waktu itu hafal Quran semua, ya relatif bareng. Nabi masih berdiri, Sayyidina Umar, Utsman dan sahabat lain masih berdiri. Nabi ruku, ya kurang lebih mereka ruku. Nabi sujud ya sujud. Nggak masalah. Bertahun-tahun sampai 9 kali ketemu Ramadan. Beliau mengalami Ramadan dengan 29 hari 7 kali dan dengan 30 hari 2 kali. Makanya masyhur. Sekarang kalau 29 yang kayak kita, oh Nabi dulu banyak 29, cocok. Begitu 30, gimana kalau 29? Angel orang ini jejak wae. Repot ini. Yang enggak ya tetap 30, waktunya 30 ya 30. Wah, akhirnya orang ramai. Hari kedua Nabi datang lagi, tambah ramai. Hari ketiga Nabi nggak datang. Subuh dibahas. Ya Rasul, kenapa engkau tadi malam nggak datang? Rasulullah berkata, inni khositu antafrudu alaikum. Aku takut kalau aku tadi malam datang, kamu mengira
sholat yang seperti ini di bulan Ramadan kamu kira fardu. Akhirnya hadis ini dipegang oleh orang-orang Ciledug, Braharaya, Bintaro. Hari pertama masjid penuh, hari kedua penuh, hari ketiga protol. Tambah maju ditanya, kenapa enggak datang hari ketiga? Gus, Rasulullah itu hari ketiga enggak datang. Oh, angel menarik gitu. Repot ini. Itu bukan maksudnya untuk Nabi nggak datang supaya kita nggak datang juga, tidak. Kadang-kadang kita harus itibak Rasul, ya enggak juga, salah menafsiri. Akhirnya kan masyhur kalau di daerah Bintaro itu. Rasulullah itu puasa Ramadan pada tahun kedua Hijriah. Tahun kedua Hijriah itu Rasulullah itu kalau kita hitung, Nabi jadi Rasul umur 40. Di Mekah umur 13. Tahun kedua, tahun pertama, tahun umur 13 itu hari hijrah, tahun kedua di Medina berarti tambah 2 tahun, berarti umur 40 tambah 13, 53, ditambah 2 umur 55 baru puasa Ramadan. Ada orang Bintaro senang banget. Alhamdulillah Gus, saya umur 55 tahun baru puasa. Ya, repot orang kayak gini. Wah bahaya Pak, mengertikan hadis itu bahaya. Ya nggak semua dari Rasul begitu terus sampean tiru lah, silakan lah. Kalau sampean sebelum umur 55 motor piye, repot sama ini. Akhirnya Rasulullah melazimkan menghidupkan Ramadan, dan sekira selesai sholat witir, beliau kira-kira kalau ada seseorang membaca Al-Quran 50 ayat, beliau makan sahur. Setelah 50 ayat itu kira-kira Bilal azan. Makanya mengakhirkan sahur dihukumi sunnah. Zaman Rasulullah masih begitu, zaman Abu Bakar masih begitu, artinya sholat tengah malam, gak ada imamnya, rame-rame di masjid, semuanya datang, menghidupkan malam-malam Ramadan. Zaman Umar berbeda. Orang-orang Medina yang baru-baru masuk Islam, hafalannya gak sebanyak masa Abu Bakar, gak sebanyak masa Rasulullah. Begitu sholat sendiri-sendiri, yang hafal 30 juz masih berdiri. Yang juz 20 sudah rukuk. Yang juz 10 masih duduk. Yang hafal wadduha sampai wal asri sudah leye-leye. Sudah leye-leye, hafalannya cuma itu. Wailul kulhu wal asri kulhu. Wah, wis pokoknya kulhu elek, pokoknya gitu ya. Akhirnya Umar sebel lihat kayak gitu. Manggil Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab itu salah satu koriknya Nabi. Koriknya Nabi itu ada 5. Abdullah bin Mas'ud, Ubay bin Ka'ab, Abu Musa al-Asy'ari, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Saat Umar bin Khattab jadi khalifah, Abdullah bin Mas'ud sudah wafat. Tinggal Ubay bin Ka'ab, Abu Musa al-Asy'ari, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Ubay bin Ka'ab suruh imami. Ubay imami orang-orang itu biar tertib. Karena aturannya tetap tengah malam, diimami oleh Ubay bin Ka'ab 200 ayat, 8 rakaat. Diimami oleh Ubay bin Ka'ab. Kurang lebih bacaannya Ubay bin Ka'ab, tartilnya kayak Mas Hamzah. Berarti kalau 200 ayat itu kurang lebih 1 juz. Kalau jenengan punya Quran yang Utsmani, itu 10 kebet. Apa 10 kebet itu apa ya? 10, 10 lembar. 1 juz itu 10 lembar. Artinya berarti untuk 1 rakaat butuh 1 lembar setengah. 1 rakaat, karena 8 kan? Karena yang imami Ubay bin Ka'ab, gemeter orang. Yang asam urat, encor, mati gemeter. Protes ke Sayyidina Umar. Ya Umar, kalau tarawih model begini, kalau sholat qiyamul lail model begini, mau dirubah yang lebih cepat. Akhirnya Ibnu Umar, putranya Umar, berkata pada bapaknya, bukankah dulu Rasulullah pernah sholat bi'isrin rakaatan wal witri, 1 witir. Akhirnya yaudah sekarang jadi 8 menjadi 20. Karena yang dibaca Ubay bin Ka'ab 20 rakaat lebih gampang. 1 juz itu 20 halaman, berarti 1 rakaatnya 1 halaman, lebih cepat. Tapi karena yang baca Ubay bin Ka'ab tetap lama. Tetap lama. Begitu tetap lama, ya udah Ubay bin Ka'ab mempunyai ide. Setiap masna itu 2 rakaat salam, masna kedua salam berarti 4 rakaat berhenti. Berhenti bahasa Arabnya tarwihatun. Bentuknya masdar marroh. Maknanya sesekali istirahat. 4 rakaat tarwihatun. 8 rakaat tarwihatun.
12 rakaat tarawih-hatun, 16 rakaat tarawih-hatun, tarawih-hatun dikumpulin jadi jamak taraweh. Sampai diperuri traweh. Nanti le traweh. Traweh. Traweh itu Jawa banget itu. Taraweh yang bener itu, tarawih gitu. Tapi ya repot loh lidah-lidah Jawa kayak saya, paling enak memang traweh. Nanti le traweh. Jadi nama taraweh itu munculnya zaman Umar bin Khattab. Zaman Rasulullah namanya Qiyamu Ramadan. Mana buktinya? Hadis Muslim. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wa man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Itulah awalnya cerita tarawih. Masyhur ulama-ulama setelah meninggalnya baginda Nabi diteruskan oleh Umar, terus Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali sampai khalifah-khalifah muncullah imam 4 mazhab. Imam Abu Hanifah berkata, menghidupkan Ramadan itu sebaiknya adalah sebanyak-banyak orang sujud. Berarti kalau lebih banyak sujud 20. Imam Malik enggak 20, tambahkan kalau perlu. 20 ditambah 16, 36. Plus 3 witir, 39. Muridnya Imam Malik kurang banyak, 40. 7 witir qodiyat, 47. Muridnya Imam Malik, Imam Syafi'i, aku separuhnya saja 20. Imam Hambali muridnya Imam Syafi'i niru gurunya 20. Akhirnya Imam Madzhab 4 terawihnya kebanyakan 20, 36 atau 40, 20. 8 punyanya Ibu Aisyah. Di sini 20 atau 8? Nah, yang 8 nanya, lah terus 8 piye Gus? Tenang bos, 8 itu tetap 20, itu 20 diskon 60%. Tenang, aman pokoknya. Bulan diskon, Ramadan itu bulan diskon. Nggak percaya ke situ, ke Ciledug Plaza situ. Diskon semua, termasuk terawihnya pun di diskon. Padahal lagi diobral pahalanya, kok malah di diskon, ini piye ceritanya. Nah, terus orang masyhur, Gus Arifin terawihnya berapa? 20. Lah kok mau diundang 8? Mau diundang kok. Maksud saya terus bikin acara sendiri, digebukin panitia ngawur ya. Mending digebukin, ada kalau pulang nggak disangoni gimana? Kalau kan ngaco lagi, masalah saya bilang. Ya udah ikut 8 saya, biar Mas Hamzah yang imam kan gitu. Walhasil Ramadan sudah punya bentuknya, ada yang 20, ada yang 8. Akhirnya orang nanya, kapan cerita tentang kultum ini ada? Banyak orang yang nggak tahu sejarahnya cerita kultum. Kultum kan bisa kuliah 7 menit, 17 menit, 70 menit, bener gak? Ini berapa menit maunya ini? 70 menit. Mau gemeternya ngawur ya 17. 17 salah, 17 ya. 7 kultum juga. Nah, di suatu daerah ada yang 8, ada yang 20. Kebetulan masjidnya sama-sama rukun, nggak pernah ribut. Zaman sebelum Covid kemarin, orang yang 8, oh yang bener terawih itu 8, 20 itu bid'ah. Yang 20 balas, terawih itu yang bener 20. Yang 8 itu niru, dan madhabnya udah nggak ada. Tangtung ribut zaman sebelum Covid. Begitu Covid 2020, masjid ini tutup, betul nggak? Tutup. Tahun kemarin terawih tapi distancing. Tahun ini alhamdulillah normal, dan yang ribut 8-20 sudah nggak ada. Karena yang ribut sudah nggak terawih. Sudah ke tanah kusir, ke karet. Ya, mati maksudnya. Kena Covid. Masya Allah, bapak-bapak, alhamdulillah hari ini masih dikasih nyawa oleh Allah. Saya bersyukur. Alhamdulillah, mudah-mudahan panjang umur ketemu Ramadan yang akan datang. Manfaatkan masjid yang indah ini. Kalau lihat bangunannya, ini Masjid Muslim Pancasila kalau nggak salah ya. Karena itu bentuknya masih ingat saya, dan itu pakem. Dan alhamdulillah masjid ini adalah masjid yang mempunyai program-program yang berguna. Manfaatkan. Dalam satu kaidah, ketika Ramadan turun satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan, bagaimana cara nyarinya? Utsman bin Affan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim mengatakan, jikalau kalian ingin mendapatkan Lailatul Qadar, usahakan 2 ini jangan tidak dilakukan. Artinya harus dilakukan. Sholat Isya berjamaah, lanjut Qiyamul Ramadan,
boleh tidur, boleh ngaji, boleh apapun, besok pagi bangun, jangan lupa sholat subuh berjamaah. Siapa yang itu dilakukan tanggal 1 kemarin, sampai nanti akhir Ramadan, insya Allah orang itu dapat Lailatul Qadar. Syukur-syukur panjenengan bikin qiyamul lail, syukur-syukur iktikaf, syukur-syukur nanti ada istilahnya bagi sodako, bagi makanan sahur, bagi buka, mudah-mudahan itu semua dicatat oleh Allah sebagai amal yang dilipat gandakan balasannya oleh Allah Ta'ala. Dan insya Allah, masjid ini termasuk menjadi percontohan dari masjid lain, rukun. Walaupun yang mau puasa 29, walaupun yang 30, walaupun nanti mungkin nanti tahun depan juga santai wae rapo. Perbedaan ikhtilaf khilafiyah nggak usah dibesar-besarin. Yang penting wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Insya Allah kalau kita rukun, rahmat Allah turun, barokah Allah turun. Yang punya utang lunas utangnya, yang sakit sembuh penyakitnya, yang belum haji belum umroh insya Allah berangkat haji berangkat umroh, dan kita semua dipanjangkan umur ketemu Ramadan yang akan datang. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.